Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tias Widianingsih. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal dan konsep materi tryout P3K kompetensi pedagogik untuk semua guru. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Soal pertama, menurut Kohlberg, tahap Naively Egoistic Orientation dalam perkembangan moral peserta didik atau anak, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Hati nurani, B. Persetujuan orang lain, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Ketertiban sosial, atau E. Akibat perbuatan. Oke, jawabannya adalah C. Kontrak atau imbal jasa. Untuk aspek Naively Egoistic Orientation ini adalah orientasi anak atau peserta didik pada instrumen relatif, di mana anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Sedangkan untuk hati nurani ini ada pada tahap Conscience or Principle Orientation atau hati nurani dan prinsip. Kemudian, untuk persetujuan orang lain, ini ada pada aspek Good Boy Orientation atau orientasi perbuatan yang baik. Kemudian, untuk ketertiban sosial ini terdapat pada aspek Authority and Social Order Maintenance Orientation, di mana orientasi anak pada aturan dan hukum. Lalu, untuk akibat perbuatan ini terdapat pada aspek Obedience and Punishment Orientation atau kepatuhan dan orientasi hukuman. Mari kita simak materi terkait dengan tahapan menurut Kohlberg ini. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pre-konvensional ini antara usia 6-10 tahun. Pada tahap ini ada 2 aspek. Yang tadi sudah kita bahas, ada aspek Obedience and Punishment Orientation. Ini anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Ya, ini. Kemudian aspek yang kedua, aspek Naively Egoistic Orientation. Ini anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap konvensional. Ini terjadi pada kisaran usia 10-17 tahun. Pada tahap ini terdapat 2 aspek juga. Yang pertama aspek Good Boy Orientation. Ini penilaian baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Sedangkan aspek Authority and Social Order Maintenance Orientation, ini orang menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Selanjutnya, tahap yang ketiga menurut Kohlberg, ini adalah tahap post-konvensional, terjadi pada usia 17-28 tahun. Adapun tahap post-konvensional ini terdiri dari 2. Yang pertama, Contractual Legalistic Orientation. Ini orang menilai baik buruk benar salah berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan untuk tahap Conscience or Principle Orientation, ini orang menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Itu dia materi mengenai perkembangan moral anak atau peserta didik menurut Kohlberg. Silakan di-screenshot agar mudah belajarnya. Lanjut ke soal yang kedua. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada termasuk kemampuan A. Asimilasi, B. Akomodasi, C. Konservasi, D. Klasifikasi, atau E. Diferensiasi. Oke, jawabannya adalah opsi A. Asimilasi. Sedangkan akomodasi ini adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Oke, ini adalah materi terkait proses belajar menurut Piaget. Menurut Piaget, proses belajar terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap asimilasi. Tahap asimilasi ini adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada.
Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seorang anak jika sudah memahami prinsip kalimat deklaratif, ketika mempelajari prinsip kalimat imperatif akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip kalimat deklaratif yang sudah dikuasainya dengan prinsip kalimat imperatif, yang notabene dia adalah informasi baru. Jadi si anak atau peserta didik akan tahu, akan mengintegrasikan, oh ini pengertian kalimat deklaratif, oh seperti inilah kalimat imperatif. Ketika si gurunya menyampaikan informasi baru terkait apa itu kalimat imperatif. Oh ternyata antara kalimat deklaratif dan kalimat imperatif itu berbeda. Kemudian proses belajar yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Misalnya, jika anak tadi diberikan soal-soal tentang kalimat imperatif, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip kalimat imperatif dalam situasi yang baru. Nah, pada tahap ini si anak sudah benar-benar bisa membedakan mana yang kalimat deklaratif dan mana yang kalimat imperatif. Maka ketika diberikan soal oleh gurunya, dia bisa mengaplikasikannya. Selanjutnya, proses belajar yang ketiga adalah ekuilibrasi. Ini adalah proses penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Ini maksudnya adalah tahap penyeimbang, ya, yang berguna agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya sekaligus menjaga stabilitas mental. Gitu. Ini tahapan penyeimbang. Kalau tidak seimbang, maka bisa jadi mentalnya terganggu. Karena sering kan kita mendengar beberapa informasi ada seseorang yang mengambil kuliah lebih dari 2 jurusan di saat yang sama, di waktu yang sama, hingga akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan kuliahnya karena stres ya. Dia tidak bisa menyeimbangkan ya antara asimilasi dan akomodasi yang dia dapat dari 2 jurusan berbeda yang dia lalui. Oke, lanjut ke soal ketiga. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemahaman, 2. Penalaran, 3. Penerapan, 4. Kemampuan analisis, 5. Pengetahuan, 6. Pemecahan masalah, 7. Keterampilan berpikir kritis, 8. Kreatif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik adalah A. 13468, B. 13567, C. 23567, D. 12456, atau E. 24678. Oke, jawabannya adalah yang E. 24678. Konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. 2. Kecerdasan yang dipandang sebagai kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi linier, hierarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Kemudian yang keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ini dia ya, ada di sini. Maka keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik ini terdiri dari penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Aspek obedience and punishment orientation, orientasi peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan atau peserta didik menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Dan aspek novelly egoistic orientation, orientasi peserta didik pada instrumen relatif terdapat pada masa perkembangan. A. Post-konvensional,
B. Prekognitif, C. Postkognitif, D. Prekonvensional, atau E. Konvensional. Oke, ini sudah kita bahas tadi di sini. Kembali ke pertanyaan, maka jawabannya adalah opsi ya, D. Prekonvensional. Lanjut ke soal nomor 5. Strategi yang fokus pada proses interpretasi, penyimpanan, dan recall atau pemanfaatan ingatan dalam menyimak. Strategi ini melihat bagaimana sistem pengolahan informasi di dalam otak manusia selama proses menyimak berlangsung. Strategi yang dimaksud adalah A. Efektif, B. Sosioafektif, C. Elaboratif, D. Metakognitif, atau E. Kognitif. Oke, jawabannya adalah opsi E. Kognitif. Sedangkan untuk elaboratif ini artinya menghubungkan informasi baru untuk konsep lain dalam ingatan. Sedangkan metakognitif adalah strategi yang berfungsi untuk mengelola dan memfasilitasi proses mental serta mengatasi kesulitan selama menyimak. Strategi ini memungkinkan pembelajar mengontrol proses belajarnya secara mandiri, serta melibatkan pembelajar dalam mengevaluasi pencapaiannya secara mandiri, sehingga pembelajar dapat mengetahui kesulitannya dalam belajar. Oke, itu dia pembahasan pada video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silahkan cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.